Eh, Saudara sekalian dan seluruh rakyat Indonesia, saya atas nama pemerintah yang baru saja diterima oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, di mana saya hadir bersama para anggota, yaitu saya sendiri Menko Polhukam selaku Ketua, kemudian ada Bapak Muldoko sebagai anggota, kemudian ada Bapak Hasan Wirayuda sebagai anggota, kemudian Ibu Mutia Hatta sebagai anggota, ada Bapak Anhar Gonggong sebagai anggota, kemudian Pak Hersani sebagai sekretaris militer memutuskan tadi pada tahun 2022 ini akan memberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November. Tetapi upacara penganugerahannya akan dilakukan di Istana Negara tanggal 7 November. Tanggal 7 November karena Bapak Presiden tanggal 8 dan seterusnya ada KTT ASEAN di Kamboja dan akan terus ke Denpasar, pulang dari sana tanggal 13 untuk G20. Nah, mereka yang dipilih ini dari usulan banyak nama yang disampaikan oleh masyarakat melalui Kementerian Sosial, kemudian diseleksi oleh Kementerian Sosial menjadi sejumlah nama terbatas, kemudian diseleksi lagi oleh Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan menjadi sejumlah terbatas. Kemudian hari ini Bapak Presiden sesudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, itu memutuskan tahun ini memberikan 5 kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat. Kelima orang tersebut adalah 1. Dr. H.R. Soeharto. Beliau ini diusulkan dari Jawa Tengah dan beliau adalah pejuang yang dulu ikut bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan, bahkan menjadi dokter. Beliau juga sampai beberapa saat sesudah kemerdekaan bahkan ikut pembangunan Departemen Store Syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta, serta salah seorang pendiri berdirinya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua adalah KGPAA Paku Alam 8. Beliau adalah raja dari Kabupaten Paku Alaman dari tahun 1937 sampai 1989 yang jasanya antara lain adalah bersama Sultan Hamengkubuwono IX dari Kerajaan atau Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh seperti sekarang. Perlu diketahui bahwa pada saat Indonesia merdeka, Keraton Yogyakarta dan Pakualaman ini adalah daerah otonomi khusus dari Kerajaan Belanda. Sehingga ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, sebenarnya secara yuridis Kerajaan Jogja dan Pakualam itu tidak termasuk di dalam apa yang diklaim sebagai republik semula, tapi sehari sesudah itu beliau menyatakan bergabung
ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946. Ini Paku Alam VIII pernah menjadi wakil gubernur ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ada di Jakarta dengan tugas-tugas sebagai pejabat negara. Lalu yang ketiga, Dr. Raden Rubini Natawisastra. Beliau diusulkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Beliau adalah juga dokter seperti Dr. Soeharto tadi, menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling di saat-saat kemerdekaan. Bahkan beliau bersama istrinya sampai dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, yang kelima tadi Raden Rubiandini. Yang keempat adalah dari bukan ini, Jambe, bukan Bali tadi. Oh iya, iya 135 ya. Kemudian nih Haji Salahuddin bin Talabuddin. Haji Salahuddin bin Talabuddin ini adalah diusulkan pahlawan nasional dari Maluku Utara, di mana beliau selama 32 tahun berjuang melalui perjuangan dengan semboyan hidup Islam, hidup Syarikat Islam, hidup Republik Indonesia, yang kemudian ikut membangun negara ini berdasar negara kesatuan yang inklusif berdasarkan Pancasila. Beliau pernah dibuang ke Bovendigul tahun 42 dan juga dibuang ke Sawah Lunto tahun 1918 sampai 1923. Itu tadi Haji Salahuddin bin Talabuddin dari Maluku Utara. Ini ya. Kemudian berikutnya adalah Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Ini Kiai Ahmad Sanusi adalah salah satu yang belum mendapat gelar pahlawan nasional, padahal beliau adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan bersama Bung Karno dan Bung Hatta, dan beliau juga sebagai tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila. Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah, lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan 7 kata di Piagam Jakarta. Sudah 5 ya? Sudah 5. Baik, terima kasih. Sudah 5 tadi ya? Ya. Jadi dari sekian banyak tadi 5, terima kasih. Kami sarankan kepada daerah-daerah tadi yang sudah mempunyai usul-usul dan disetujui oleh pemerintah supaya segera menyiapkan diri untuk hadir dan melakukan penyambutan baik upacara adat, upacara daerah, atau apapun yang bisa dilakukan untuk menyongsong anugerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.